Lagi-lagi negara kita Indonesia mengukir satu prestasi. Kali ini prestasi itu datang dari kalangan premanisme ya, sehingga diliput oleh media luar. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana saya terbaca je saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang ni tengah berhadapan dengan satu masalah yang tak disangka-sangka. Ada yang DM aku, Kak, kenapa sih kamu selalu banding-bandingin Indonesia sama Denmark? Dengar ya. Tujuan konten aku itu sebenarnya bukan buat rakyat Indonesia, buat para pejabatnya, para anggota DPR-nya. Perbandingannya itu banyak, jauh banget ya. Pantesan aja investor asing itu lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Singapura. Baru-baru ini media internasional juga memberitakan bahwa pungli preman mengganggu investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebenarnya saya sebagai orang Indonesia itu sangat sedih dan malu, teman-teman. Kenapa negara kita yang dimana sumber daya alam melimpah, memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk membuat pabrik di Indonesia, karena dengan bahan-bahan sumber daya alam melimpah itu mungkin bisa diolah untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan mobil juga, pembuatan mobil listrik. Salah satunya baterai, Indonesia punya nikel. Tapi dari segelintir ulah para preman ini, nama Indonesia jadi rusak di mata internasional. Sangat memalukan sekali. Bahkan ini juga menjadi perbincangan hangat para konten kreator dari Indonesia dan juga dari negara tetangga kita. Bahkan beritanya pun sampai viral di Malaysia. Kenapa kok bisa seperti ini? Kalau dari segi pandangan saya, banyaknya oknum. Kalau banyak itu oknum atau tidak ya? Banyaknya ormas atau organisasi masyarakat yang mengatasnamakan ini kawasan saya, yang jaga saya. Biasanya sih model-modelnya seperti itu. Ya mungkin karena cari kerjaan susah atau bagaimana ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya, kalau sekedar untuk mencari pekerjaan di Indonesia, kalau hanya untuk kebutuhan makan, kalau niat ya, ini bagi orang-orang yang niat ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi yang namanya preman ini jelas-jelas mereka ini ya di mata masyarakat juga sangat dipandang kurang bagus ya, karena dampaknya meresahkan masyarakat sekitar. Ternyata investor asing yang datang ke Indonesia untuk membangun pabrik, untuk memberikan lapangan pekerjaan orang Indonesia, kok bisa-bisanya minta pungutan liar atau pungli, minta jatah uang. Ini kan sangat nggak layak ya sahabatku semua. Kapan negara kita menuju emas, kapan negara kita maju, kalau segelintir masyarakat Indonesia masih punya pemikiran yang sempit seperti ini. Minta-minta uang ke yang punya pabrik, kerjalah. Masa iya orang mau bangun pabrik dimintai uang sama preman? Dan sudah diberitakan di media internasional. Ini kan sesuatu yang sangat lucu ya. Masa di Indonesia terjadi seperti itu sih? Indonesia itu loh terkenal negara kaya raya. Masa iya ada masyarakatnya tiba-tiba jadi preman? Ini nggak mungkin ya kan? Tapi itulah fakta pahitnya seperti itu. Dan berikut mari kita reaction video beberapa pendapat salah satu netizen dari Indonesia maupun Malaysia. Bagaimana? Kenapa kok bisa negara kita ini banyak preman, banyak pungli? Masa iya sih? Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana saya terbaca je saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang ni tengah berhadapan dengan satu masalah yang tak disangka-sangka. Bukan sebab teknologi ke ataupun duit pelaburan ke, akan tetapi disebabkan oleh gangguan geng samseng di kalangan tempatan yang dipanggil sebagai preman.
Ini benda aku memang pelik betul lah. Sebab kalau dekat negara lain lah, contohnya macam Malaysia cabaran kita adalah contohnya macam infrastruktur pengecasan yang masih terhad lah. Tapi dekat Indonesia pula isu pasal preman, pasal something tempatan. Yang lebih menarik lagi, cerita ni muncul tatkala syarikat gergasi Cina iaitu BYD nak labur USD 1 bilion dekat Jawa Barat. Ya, untuk pengetahuan korang, BYD ada buat satu pengumuman lah pada 20 Januari 2024 yang diorang akan buat satu kilang dekat sana dan kilang ni dijangka siap pada akhir tahun ni. So macam mana preman ni buat kerja? So katakanlah ada satu company EV nak buat satu kilang lah dekat sana. And then sebaik saja kerja bermula, datanglah sekumpulan lelaki yang mengaku mewakili komuniti tempatan dan diorang desak lah supaya company tu bayar wang keamanan supaya kerja dapat berjalan lancar. Kalau permintaan diorang ni ditolak dan tak dipenuhi, jadi diorang mulalah buat gangguan. Contohnya macam kalau ada lori nak masuk ke kawasan tu, nanti dihalang lah, jentera dirosakkan lah. Kalau benda ni tidak ditangani segera oleh pentadbiran Indonesia, ekonomi Indonesia boleh rugi besar tau. Bila pelabur tengok keadaan macam ni, aduh, diorang mungkin lari dan pilih negara jiran yang lebih stabil dan tak adalah gangguan-gangguan preman dan juga something ni. Bila ni berlaku, impian Indonesia nak jadikan EV sebagai enjin ekonomi baru, negara diorang pun boleh terkendala. Beda cerita dengan negara tetangga kita di Malaysia. Kalau di Malaysia itu terkendalanya soal infrastruktur. Tapi kalau di negara kita, ya Allah, banyak sekali terkendalanya. Infrastruktur, preman, minta jatah, minta uang. Dan ini bukan hanya terjadi di investor asing saja. Untuk para preman-preman di Indonesia, tolonglah kalian itu tobat. Udahlah, sudah kalian itu bikin nama Indonesia jelek. Dan biasanya preman ini juga ada kelasnya. Kadang-kadang juga minta jatah kepada warung-warung kecil di kota-kota. Itu ada juga loh yang katanya, saya penjaga keamanan di sini. Ya Allah ya Robbi, udahlah mas, cari kerja. Gara-gara ulah kalian, nama Indonesia ini mendunia pungli dan preman loh. Bayangkan. Padahal Indonesia itu adalah negara yang sangat ramah tamah, ramah tamah orangnya. Tapi disebabkan kalian para preman, Indonesia itu rugi besar loh. Satu dunia tahu. Bukan hanya di investor asing yang terkendala ya. Tetapi dari segi wisata pun ini juga akan berdampak kalau kabarnya seperti ini. Dan di tempat-tempat wisata pun juga ada punglinya. 1.000, 2.000 ada yang menjaga. Katanya sih untuk keamanan gitu. Ini aneh ya. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga memandang kasus ini secara serius. Tolong preman-preman itu dibasmi dari kalangan bawah hingga atas. Biar Indonesia itu tidak tercemar namanya di media internasional gara-gara ulah preman. Oke, mari kita reaction berikutnya pendapat netizen lainnya. Lagi-lagi negara kita Indonesia mengukir satu prestasi. Kali ini prestasi itu datang dari kalangan Prestasi premanisme apa, Kak? sehingga diliput oleh media luar. BYD, satu perusahaan mobil elektrik asal Tiongkok China, membuka pabriknya di Indonesia sebesar 11 triliun. Dianggarkan akan membuka lowongan pekerjaan seramai 18.000 orang. Pabrik itu sekarang ya diganggu oleh preman dan ormas-ormas yang meminta jatah. Luar biasa sekali ya. Haduh. Kepada pemerintah Republik Indonesia ya, fungsi ormas ini untuk apa? Fungsi ormas-ormas di Indonesia ini untuk apa? Sehingga ya pemerintah Indonesia seakan tutup mata dengan menjamurnya ormas-ormas di Indonesia. Inilah Betul, salah satu Kak. punca Iya. di mana investor-investor asing takut menanamkan modalnya di negara kita Indonesia. Ya, sebab banyaknya ormas-ormas ya dan preman yang meminta jatah.
gimana investor mau masuk, gimana orang luar mau invest ke Indonesia, gimana Indonesia mau maju gitu loh. Berita ini aja udah mendunia gitu loh. Udah diposting dan juga diberitakan oleh orang luar. Indonesia EV Revolution held hostage by preman gangster problem. Oh my god. Buat yang nggak ngerti, simpelnya tuh kayak gini. Ada sebuah company besar ya dalam bidang EV, misalkan electric vehicle seperti mobil listrik dan something like that lah gitu ya. Diberitakanlah bahwa mereka itu ada preman health gitu. Ada someone di belakang, someone behind yang mungkin kontrol bahwa company itu bisa beroperasi apa enggak atas konfirmasi beliau gitu. Kayak misalkan pay me gitu, bayar kita, kalau enggak company lu nggak bisa beroperasi, kita segel gitu. Ya premanisme gitu, pemalakan gitu. Gimana investor asing mau masuk, gimana orang-orang asing mau invest ke Indonesia kalau hal-hal sekecil ini tuh nggak bisa diselesaikan gitu. Takut gitu, investor takut gitu. Kayak misalkan investor mau masuk nih, sebuah company investor gede mau masuk, ngelihat kayak, oh alamak Indonesia beritanya kayak gini, gimana mau maju gitu. Bahkan sekelas Apple pun mungkin ketar-ketir gitu ketika tahu bahwa nanti ketika ada perusahaan Apple gitu, bayangkan ada Apple made in Indonesia gitu, tiba-tiba datang segerombolan orang yang katakanlah sebagai preman, minta-minta duit gitu, dipalakin gitu, kalau enggak disegel gitu. Kayak, bro, how? Apakah ini ada solusi? Apakah ini ada sebuah pemecah masalahnya gitu? Buat pelaku-pelaku usaha, benar banget kata kok Ardian Wanhale ya, susah banget namamu kok. Bener, kalau ada pelaku premanisme, pemalakan dan segala macam, viralkan, laporkan ke Koko. So proud of you, Ko. Thanks for everything. Laporkan, viralkan agar tidak terjadi yang namanya kelonggaran operasi mereka. Kalau kalian nggak viralkan, ya mereka semena-mena gitu melakukan itu. Dan bahkan nih, mohon maaf banget nih ya, buat rakyat jelata, kalian nggak mungkin nggak kena juga gitu loh. Bukan hanya company besar yang have a lot of money gitu. Ada juga orang-orang kecil yang buka usaha di pinggiran jalan pun kena gitu. Ayolah, give the solution. Give the solution how the problem can be fixed. Biar Indonesia maju, biar rakyat sejahtera, investor datang, lalu Indonesia sebagai negara dengan penghasilan besar, dengan kekuatan ekonomi yang besar, layaknya Singapura gitu. Bro, di Singapura tuh nggak ada preman, bro. Gue katakan sekali lagi, mungkin ada kali ya, tapi nggak ada gitu loh. Oke. Stay safe lah, stay care. Semangat lah buat Indonesia kita. Entah kedepannya bakal 2045 atau 2050 Indonesia gelap atau 2050 Indonesia cerah. Doa terbaik aja lah guys. Karena kita pikir pun untuk kita sebagai perintis ataupun orang yang gak berprivilege, orang yang tidak punya banyak uang ataupun bukan konglo, bukan elit global, ya stoplah untuk berpikir untuk jadi orang kaya di tahun ini guys. Tapi tetap semangat. Semoga Tuhan ngebantuin kita dan pemerintah juga ngebantuin kita untuk fix this fucking problem. Let's think again. Ngimpi lu Indonesia emas lu baca nih ya, bikin malu. Indonesia emas, emasnya emas imitasi, emasnya emas tukang ngibul, emasnya emas tukang rusuh, itu baru benar. Waduh, emas tukang rusuh, emas tukang ngibul. Asing dipalakin. Lu di Indonesia disebut preman, tapi di negara luar nama lu jadi keren, jadi gangster, ya. Premanisme, gangsterism. Keren nama lu, keren, ya. Aduh, kasihan pengusaha-pengusaha negara sendiri juga
dijajah sama bangsa sendiri, ya. Buka usaha nih ya, datanglah yang mintain duit tiap-tiap Betul, hari, Mbak. mengatasnamakan uang keamanan daripada Hong Kong, ya. Banyaknya ormas-ormas berkedok. Aduh, preman jadi ormas, organisasi masyarakat banyak, ya. Minta pungutan liar, kasihan pengusaha tempatan, kasihan pengusaha lokal, ya. Kecekek, untungnya nggak seberapa, capek iya, orang mau tinggal datang minta duit, ya. Ini lagi investor asing dibuat kayak gitu. Memang gembongnya gangsterism di Indonesia, ya. Sadar kalian Indonesia. Nah, kalau kamu mau negara kita maju, viralkan mana-mana yang berbau premanisme di negara kita. Kalau kalian mau hidup senang nanti, kalau kalian tidak mau hidup senang seperti negara orang, maka kalian tetaplah diam, tutup mulut, bungkam, ya. Nanti ujung-ujungnya, kok negara orang bisa gitu, negara saya nggak bisa gitu. Tuh dedengkotnya tuh, ya. Premanisme tuh merajalela di mana-mana ada, cuman jual karcis keamanan, ya. Nyekek bangsa yang dijajah dengan bangsanya sendiri. Itulah negara kita. Aku baru tahu ini dan parah sih. Bayangin ya, kamu udah investasi triliunan buat pabrik di Indonesia, tapi tiba-tiba proyeknya diganggu karena ada ormas lokal yang ngerasa dirinya berhak dapat jatah. Tapi ini beneran kejadian loh. Kamu tahu BYD kan? Perusahaan mobil listrik asal Cina ini lagi bangun pabrik di Subang. Tapi progresnya tiba-tiba di stop sama ormas lokal yang ngaku-ngaku wakil masyarakat. Minta dilibatin lah, minta proyek logistik lah. Ujung-ujungnya pungli. Coba bayangin, investasi yang besar aja masih diganggu. Gimana sama kamu yang punya bisnis lokal, UMKM, ruko, atau restoran kecil? Padahal secara hukum kita tuh udah dilindungi loh. Ada di UU nomor 25 tahun 2007. Selain itu, hati-hati nih, ada juga UU Ormas, di Perpu nomor 2 tahun 2017. Di situ ada pasal tindak kekerasan, perusakan fasilitas, terus juga tentang ganggu ketertiban umum. Bahkan ada juga Satgas Saber Punglinya. Nah, kalau misalnya usaha kamu lagi di kondisi ini juga, kamu bakal kayak gimana? Kalau kamu masih bingung, coba solusi yang pasti-pasti aja. Kamu bisa coba konsultasiin ke mitra hukumku buat bantu beresin kasus premanisme ormas kayak gini. Saya tahu tempat wisata itu penghuninya banyak. Ya kalau ngomongin wisata nih, misal di Jawa Barat, itu kan akamsinya super power banget. Tiap 300 meter ada paogah tuh kalau di puncak. Kalau lu datang misalnya ke wisata pemandian air panas nih, itu juga penghuninya nggak kalah ngeri. Tapi sebenarnya yang paling lucu itu pungli-pungli di tempat wisata religi. Misal lu mau ziarah ke makam siapalah, terus rame ini makamnya. Oh, itu punglinya pasti ada. Ya alasan punglinya pasti klasik, memakmurkan kuburan. Kuburan ngapain dimakmurin ya? Kalau yang pernah gue nonton videonya tuh ya, di makam Sunan Gunung Jati. Itu ya begitu buka pintu, langsung tuh lo ketemu pengurus-pengurusnya. Tuh pengurusnya bilang ke ziarah, suruh siapin uang. Ya nadanya kayak maksa dah. Ya dia pakai alasan macam-macam lah. Dia bilang buat makam bla 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 bla. Masalahnya nih yang minta duit bukan dia doang. Di pintu gerbang ada, jalan dikit ketemu lagi, jalan dikit ketemu lagi, berlapis-lapis. Pengemisnya juga banyak. Kalau ngomongin pengemis di makam Sunan Gunung Jati, gue nemu foto lama nih ya, foto tahun 1950. Di tahun segitu aja juga udah ada pengemisnya tuh di makam Sunan Gunung Jati. Jadi emang ini udah budaya. Ya, kalau di tempat ziarah ini kan wisata religi ya, jadi ini menyentuh sisi emosional para pengunjung. Kalau nggak ngasih berarti lo nggak cinta nih sama makam. Kurang lebih mungkin logikanya begitu ya. Kalau gue pribadi sih, gue belum pernah kesana, gue belum pernah ziarah kemana-mana kalau gue. Jadi ya mungkin gue kurang relate sih. Ya karena kalau buat gue sih, kalau misalnya mau doain orang ya doa aja. Gak harus kita datang jauh-jauh kan. Cuman ya itu kan gue. Kalau lu beda sama gue nggak apa-apa juga. Berarti kan kita berbeda aja, boleh. Nggak perlu marah. Ini gue nggak menghina siapa-siapa. Gue cuma bilang kalau gue ya, gue nggak ziarah-ziarah orangnya. Tapi kalau lu suka ziarah, monggo boleh juga. Kan kebaikan juga, boleh aja. Ada yang DM aku, Kak, kenapa sih kamu selalu banding-bandingin Indonesia sama Denmark? Dengar ya. Tujuan konten aku itu sebenarnya bukan buat rakyat Indonesia, buat para pejabatnya, para anggota DPR-nya. Perbandingannya itu banyak, jauh banget ya. Denmark itu negara kecil. Kalau kalian pergi ke peta, kalian harus zoom dulu itu untuk mencari kota negara Denmark, pakai kaca pembesar baru kalian bisa lihat. Oh, ini Denmark, ya ampun Tuhan, segede Lilliput. Tapi negaranya maju guys, kaya. Karena apa? Karena nggak ada korupsi, pejabatnya bisa dipercaya. Negaranya apa? Religius? Enggak, fucking enggak, you know. Tapi Indonesia negaranya kaya.
Itu kita nggak perlu, kalau kita pergi ke peta nggak perlu kita zoom, kita bisa lihat itu Indonesia, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Bali, lalala Kalimantan. Tapi negaranya miskin, rakyatnya menderita. Yang kaya emang bener pejabat. Kalian kerja ini ya, karyawan, aku sesama karyawan. Kalian kerja 1 tahun, aku kerja 1 bulan. Kalian kerja 10 tahun, aku kerja 1 tahun. 1 tahun. Dan itu aku sudah holiday kemana-mana, udah spend money kemana-mana. Aku udah bisa beli investasi setiap kali aku gajian. Masa depan aku, hari tua aku udah jelas-jelas. Kalian apa masih ngambang? Kadang-kadang minus, kadang-kadang masih minjem sama pinjol atau minjem sama teman-teman, ujung-ujungnya berantem. Begitu terus rantai kehidupan karyawan atau masyarakat biasa di Indonesia. Makanya aku track mana tuh pejabat yang katanya studi banding ke negara-negara kaya. Apa kerjaan mereka? Mendunia dan viral gara-gara ulah preman yang suka minta jatah uang. Ini bukan hanya terjadi kepada investor asing saja, tetapi kita harus bersuara apabila ada orang yang minta uang jatah keamanan, jual karcis, harus kita viralkan supaya kita juga bisa maju seperti negara lain. Dan di sektor-sektor wisata pun juga ada pungli-pungli kecil. Minta uang jatah 2.000, 3.000, jual karcis, katanya tiket untuk jaga parkiran. Padahal itu bukan resmi dari pemerintah. Ya, saya memahami. Di satu sisi, kurangnya lapangan pekerjaan kadang-kadang membuat orang itu berbuat aneh-aneh. Kalau di negara tetangga kita, investor asing itu jarang sekali ya, bahkan mungkin tidak pernah mendengar kalau tiba-tiba investor asing diganggu seperti di Indonesia, jarang sekali ya. Tapi di Indonesia beritanya sampai ke media internasional, bayangkan. Ini sangat gimana sahabatku semua. Kalau kita bilang miris ya miris. Oke lah, kalau kita ingin berbenah, marilah kita berbenah ya. Untuk mas-mas preman, tolong bertobatlah, jangan bikin nama Indonesia jadi jelek. Udah cukup sekian, sampai viral di negara tetangga kita juga loh, di Malaysia loh. Gimana coba? Malaysia, kita kalah dengan segi infrastrukturnya. Investor asing lebih memilih Malaysia, ya mungkin karena di Malaysia itu lebih nyaman, lebih ramah investor asing ya kan. Kemudian dari segi sektor pariwisata, Malaysia pun juga lebih unggul. Indonesia tertinggal, lagi-lagi karena ulah apa? Pungli preman. Mungkin kalau kalian ala cuma gini aja kok, gitu dibesar-besarin. Enggak, ini serius loh. Kalau nggak segera ditangani, maka Indonesia tidak akan dilirik oleh investor asing. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sahabat-sahabatku semua, sampai lupa. Bahkan orang-orang yang bekerja di negara luar, mereka begitu cintanya dengan negara kita. Agak kecewa juga ya ketika mereka bekerja di negara luar, ya kan, para pejabatnya itu benar-benar amanah, ya kan, nggak korupsi, sehingga negaranya bisa sejahtera, bisa makmur. Itu juga menjadi salah satu ya penyebabnya. Korupsi itu juga bisa salah satu menjadi penyebab negara kita itu juga nggak dilirik investor asing. Begitu sahabatku semua.